Sekarang ini sedang dilaksanakan KTT ASEAN yang ke-42, kebetulan bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kita mendiskusikan KTT ASEAN ini apa sih manfaatnya untuk masyarakat NTT. Di sini ada Bu Asti Dohu, orang yang banyak berperan dalam event-event nasional, sekarang juga event internasional. Bu Asti juga kita lihat cukup aktif dalam persiapan KTT ASEAN ini di Labuan Bajo. Mungkin bisa diceritakan oleh Bu Asti seperti apa sih KTT ASEAN itu, gambaran secara umumnya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk senior Bapak John Kadis, selamat malam. Mbak Ari. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Baik, dan saat ini sudah kita ketahui bahwa persiapan untuk melaksanakan sudah jauh-jauh hari sudah dilaksanakan, bukan jauh-jauh hari ya, malahan bulan dan tahun sudah dipersiapkan secara matang oleh berbagai macam pihak. Dan untuk gambarannya secara umum, persiapan kalau menurut panitianya sih, dan seperti yang kita lihat di pemberitaan bahwa 80% persiapannya ada beberapa riak-riak kecil, dan itu biasa terjadi ya, sangat normal sekali terjadi ketika ada suatu event, pasti ada riak-riak kecil yang terjadi atau kecil yang mengganjal, tetapi semuanya cukup bagus dan lumayan bagus, dan saya ikut merasakan dampaknya, dan di sini banyak pihak yang merasakan manfaatnya, walaupun ada sepersekian orang yang mengatakan bahwa hanya sebagian orang yang merasakan dampak dari KTT ini. Oke, dampaknya salah satunya tadi itu manfaatnya itu untuk UMKM ya. Seperti kita ketahui bahwa UMKM di Labuan Bajo itu sudah gencar ya, bukan hanya saat event KTT ini, tetapi sudah beberapa tahun belakangan ini UMKM sudah digenjot di Labuan Bajo. Nah, selain UMKM juga bukan hanya di Manggarai Barat, tetapi berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur didatangkan di Labuan Bajo, seperti itu. Kemudian dampak lainnya juga adalah para pemilik penginapan, selain bintang juga ada rumah-rumah penduduk yang disewa, karena kemarin sempat center juga ya beritanya bahwa beberapa delegasi ataupun peserta KTT ini tidak mendapat penginapan. Oleh karena itu para panitianya atau misalnya catering itu juga berdampak ya, karena beberapa panitia juga menggunakan jasa catering di Labuan Bajo. Dan untuk saya sendiri, saya juga merasakan dampaknya, walaupun saya tidak terlibat langsung dalam kepanitiaan di KTT ke-43 ASEAN ini, tetapi saya ikut merasakan dampaknya. Contohnya kemarin di tanggal 2 Mei kemarin, April ya, kemarin saya mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara media gathering persiapan menuju KTT ASEAN, seperti itu. Dan itu diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate, kemudian ada Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Muldoko, kemudian Sekretaris Kementerian Pariwisata Ekonomi juga hadir, dan juga Pemret media seluruh Indonesia itu juga, dan para jurnalis itu juga hadir. Jadi saya merasakan dampak dari kegiatan KTT ini. Demikian. Ini kan sudah banyak event yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Apakah ada hal khusus atau ada hal yang lebih dari KTT ASEAN ini? Baik, untuk KTT ASEAN ini merupakan perdana di Labuan Bajo diselenggarakan event internasional skala besar ya. Sebelumnya sih kemarin itu sempat dipersiapkan untuk G20 ya, untuk G20 itu, tetapi dipindahkan ke Bali. Jadi di sini memang ada, tetapi
tetapi tidak difokuskan di Labuan Bajo ya, dan Maksud dipindahkan ke Bali. saya, apa yang membedakan event sebelumnya dengan KTT ASEAN ini? Mungkin pada persiapannya juga ya, selain persiapan dan nama judulnya saja KTT ASEAN baru pertama kali terjadi ya di Labuan Bajo. Bahkan seluruh Indonesia, bahkan mungkin daerah-daerah seluruh Indonesia mungkin merasa iri gitu ya, kenapa Labuan Bajo dipilih. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin dibandingkan ya kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian eh, Surabaya ataupun Bali yang baru kemarin melaksanakan sebagai tempat diadakannya G20 itu, tetapi kenapa Labuan Bajo dipilih? Yang notabene-nya dari sisi eh, infrastruktur, pembangunan mungkin tidak sebagus ataupun sesiap daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, ini yang menjadi, kemudian ini dihadiri oleh beberapa negara loh, begitu. Kemudian manfaatnya adalah karena adanya KTT ASEAN ini, jadi beberapa infrastruktur, kemudian beberapa daerah itu dibangun lebih eksklusif. Khususnya seperti yang kita lihat, MICE yang ada di Golomori itu luar biasa sekali. Dan juga transportasinya itu juga dibuka. Sehingga itu ada manfaatnya juga untuk masyarakat yang ada di sana, ataupun di Labuan Bajo pada khususnya. Kemudian dampak ekonomi ini yang terasa, walaupun dampak yang lebih terasa mungkin pihak-pihak misalnya bagian hotel ya, tetapi memang itu mungkin bagiannya mereka seperti itu. Dan kemudian mungkin Labuan Bajo akan lebih terkenal lagi di dunia internasional, walaupun sebelumnya sudah diketahui karena kita sudah dikenal dengan komodonya, tetapi mungkin dengan diadakannya KTT di sini dan kepala negara melihat langsung Labuan Bajo, maka mungkin dampak pariwisata ke depannya itu lebih bagus atau lebih besar lagi. Demikian. Oke, baik Bu Asti, terima kasih. Memang dampak untuk Labuan Bajonya sangat terasa. Ini kita ke Kakak John, kami yang di sebelah dari Manggarai Timur melihat semuanya ke Labuan Bajo. Dan dampak atau manfaat KTT ASEAN bagi kami yang di luar Labuan Bajo, jangankan di Manggarai Timur, Manggarai Barat saja, hanya di Labuan Bajo efeknya, efek daripada KTT ASEAN. Mungkin ada komentar dari Pak John. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Yang jelas diketahui Pak John ini di perubahan atas, itu posisinya di atas kapal Pak John ya. jangan dipercaya, bukan di atas Ya, kapal oke. nih. Lanjut. Sepertinya. Seperti. Saya ada di pinggir jalan ini. Ya. Kalau mau ditanya apa pengaruhnya dengan ini, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Jokowi ini sebenarnya mau mengangkat situasi dan keadaan Indonesia wilayah timur yang selama ini kesannya terbelakang daripada di wilayah barat. Dan lokus yang diambil itu adalah di Labuan Bajo. Ya kita pahami karena ada binatang unik di sini yang satu-satunya di dunia yaitu komodo ya. Kemudian kalau mau ditanya perubahan apa yang akan terjadi. Nah, dalam event jangka pendek yang menikmati langsung ya para pelaku yang terlibat langsung dalam acara seperti Ibu tadi ya, dia mendapat jualan, dapat penghasilan, ya insidentil. Tetapi pengaruh jangka panjang adalah tersedianya infrastruktur yang memadai di mana akan terjadi lancarnya arus barang dan jasa. Arus barang dan jasa akan berjalan lancar kalau infrastrukturnya memadai. Nah, yang terjadi di Labuan Bajo ini adanya infrastruktur yang memadai itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa infra itu dia bersifat untuk merangsang. Jadi bukan sekarang dinikmati langsung, yang dinikmati sekarang itu hal-hal yang langsung, tapi bukan itu yang menjadi hal utama, bukan eventnya ini, tetapi dampak dari kegiatan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Nah, jalan raya ke Golomori bukan hanya orang di pinggir jalan atau mereka yang menyaksikan di sana, wah ini luar biasa. Oh, bukan. Jalan itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang ada di seputar sini. Bukan hanya di sini, tetapi juga di NTT. Di mana nanti akan terjadi arus barang dan jasa akan lancar. Maka kegiatan besar seperti ini sebenarnya untuk membuka mata kepada para pedagang, para pembawa barang dan jasa, untuk melihat bahwa di sini adalah salah satu tempat pemasaran, di mana akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Itu hal yang sangat pokok dan mendasar ya. Di mana ada terjadi peredaran uang cepat dan banyak, biasanya pertumbuhan ekonominya juga akan cepat. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada bagian masyarakat yang tidak merasakan, tidak menikmati. Seperti sekarang misalnya dengan event langsung ini, ya selain ibu tadi itu, ada yang menonton dan menyaksikan saja kendaraan lalu lalang. Melihat catering diangkut di sana kemari, sementara mereka tidak membuat catering itu. Tetapi bukan itu yang menjadi persoalan. Jadi saya rasa masyarakat dimanapun juga akan paham bahwa bukan keuntungan langsung itu yang akan dinikmati, tetapi dengan adanya pembangunan sekarang menjadi salah satu pertimbangan dari para tamu itu ya, dengan segala para pedagangnya yang ikut serta dengan kepala negaranya itu ya, dia melihat lokasi ini sebagai tempat pemasaran yang bagus untuk mereka. Mereka juga di sana akan menjual binatang komodo ini dan sebagai hal itu akan membawa keuntungan mereka dan barangkali mereka menginvest di sini, bangun villa, lalu kebutuhan makanan, dan itu bukan hanya itu yang menjadi sasarannya. Karena penikmat dan kenegaraan ini bukan hanya panitia atau mereka yang berkaitan langsung, tetapi seluruh rakyat di NTT, di Indonesia umumnya. Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk Labuan Bajo, karena ini kegiatan nasional, maka kita harus berpikir bahwa kegiatan ini akan menasional dampak, bahkan secara global. Ya itu dulu komentar dari saya. Ya saya pikir itu untuk pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ini adalah sebagai perangsang untuk perkembangan ekonomi selanjutnya. Begitu. Berarti sepenuhnya Pak John sangat mendukung kegiatan KTT ASEAN dilaksanakan di Labuan Bajo. Iya, Tidak ada iya, tidak ada saya kekurangan dukung. yang Pak John lihat. Kekurangan Sempurna. selalu ada lah ya. Daerah ini daerah terbelakang, di mana ada perbedaan. Kalau kita mengutip itu Max Weber ya, kalau saya tidak salah ya, bahwa di mana ini terdapat pembagian berdasar sosial ekonomi, dan di NTT umumnya lah atau di Indonesia Timur itu perbedaan itu cukup tajam. Di sisi ekonomi tidak semua masyarakat mengalami hal yang sama. Dari sisi politik tidak semua orang terlibat dalam kegiatan politik. Saya pikir begitu. Iya, ada yang mau disampaikan Pak John kepada kami yang berada di luar Labuan Bajo terkait dengan dampak sementara yang Pak John sampaikan itu hanya dirasakan di Labuan Bajo. Bagaimana Ya, mungkin ada sebetulnya yang ingin disampaikan kepada harus masyarakat bersyukur lain? juga. Harus bersyukur juga di luar lokus ini, bersyukur karena tidak repot-repot di dalam Labuan Bajo kan. Nanti tinggal terima hasilnya saja kan. Hasilnya itu ya berupa nanti ke wilayah lainnya di NTT. Bukan tidak mungkin barang-barang dari Pota, Manggarai Timur, dari Bajawa, dari Ende, akan mengalir ke sini dan bagus kan? Nah, jadi jangan mengatakan saya di luar Labuan Bajo tidak menikmati apa-apa. Kalau ada dalam kegiatan bisnis cateringnya tidak bisa terlalu jauh kan? Seperti ibu tadi kan, dari berada di Labuan Bajo. Tapi bukan berarti Anda berada di luar. Pengaruhnya ini sebagai infra, sebagai perangsang untuk perubahan masyarakat yang akan terjadi secara menyeluruh.
di NTT ini, termasuk di mana saja di Flores inilah. Jadi saya pikir termasuk pawang hujan dia bawa dari luar tidak apa-apa ya. Indonesia juga ya, kan. ya, saya pikir itu saya tidak itu karena saya pikir dia itu membuat sensasi aja. Ada banyak pawang hujan di sini ya, terlalu tertarik dengan pawang hujan yang datang dari luar. Ya silakan memberitakan keberadaannya dia di sini bahwa dia juga goyang-goyang, dia punya tempurung sana kemari ya. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. Ya hujan mau hujan turun ya turunlah, mau kering kering lah. Ya karena yang naik ini kan bukan hujan, KTT ASEAN-nya, tapi pawang hujannya yang menjadi perhatian sementara ini. Ya mohon maaf ini saya pikir mereka itu karena tidak melihat betapa banyak hal yang perlu digali dalam kegiatan KTT ini. Karena tidak berhasil mendapatkan itu ya ketemu aja si pawang hujan menjadi bahan berita. Saya pikir. Oke. Ya. Baik, kembali ke membaca berita-berita begitu. Kembali ke Bu Asti. Bu Asti, yang persiapan ini kan KTT tinggal 1 hari lagi ya, sampai besok tanggal 11. Artinya masih tersisa 1 hari lagi. Apa kira-kira peran-peran selanjutnya dari Bu Asti? Oke, baik. Terima kasih untuk peran selanjutnya. Itu tadi saya bilang, kalau untuk berperan langsung aktif di dalamnya dalam kepanitiaan itu tidak. Tetapi untuk menghandle acara-acara atau side event-nya, ya ada. Sebelumnya tadi ada, kemarin sudah. Lalu ada setelah kegiatan ini, contoh di tanggal 12 nanti ada juga untuk side event-nya di Waterfront. Memang mereka sudah hubungi untuk memandu acara di sana, lebih kepada pesta rakyat sih, sama seperti yang diselenggarakan oleh BPOLBF. Front itu penyelenggaranya adalah BUMN. Jadi ada 3 instansi atau elemen yang mengadakan kegiatan side event di Labuan Bajo, yaitu tadi BOP sama Kementerian Kemenparekraf, kemudian Pemda Manggarai Barat sendiri, dan juga BUMN. Kalau yang di Waterfront nanti itu dari BUMN. Sama seperti itu kegiatannya juga untuk lebih ke hiburan rakyat sih, karena ada beberapa pengisi acara dari orang lokal sendiri. Yang diangkat juga di sini adalah lokalnya, budayanya, ataupun keseniannya juga diangkat. Karena ada beberapa atraksi kesenian yang menjadi pengisi acara, baik itu night event maupun seperti yang tadi baru saja terjadi itu waktu gala dinner ya, opening dinner tadi namanya, yang di Hotel Ayana itu bersama Presiden dan juga kepala-kepala negara berlangsung acara itu. Ini langsung budaya juga angkat itu, dan selain budaya kita diangkat juga produk-produk UMKM-nya juga pasti laku karena hampir semua pengisi acara itu menggunakan produk-produk atau kain tenun dari wilayah NTT. Tanggal 12 nanti seperti itu. Di tanggal 12 itu masih ada tamu-tamu dari negara lain, dari negara ASEAN ini. Untuk informasinya belum pasti, karena kita juga belum mendapat informasi bahwa setelah besok kegiatannya selesai, apakah tamu delegasi itu langsung pulang kembali ke negaranya atau masih ada agenda lainnya mereka di luar kegiatan KTT ini. Ya, tergantung tahu pasti apakah mereka hadir atau tidak. Tergantung bagaimana Pak John yang bergelut di pariwisata menarik perhatian para tamu itu supaya bisa bertahan beberapa hari lagi. Pak John. Penutup dari Pak John, apa kira-kira harapan terbesar dari Pak John mewakili masyarakat Labuan Bajo dalam KTT ASEAN ini? Oke, jadi kegiatan event ini, event KTT, itu kegiatan panggung, seremonial.
Jadi entah di mana, mau makan bersama di mana, meeting di mana, ada tarian budaya apa, itu kegiatan di panggung event. Nah, kemajuan tidak hanya diperoleh di situ. Jadi kalau dipertontonkan soal budaya, soal kuliner, sudah produk UKM, itu hanya panggung showroom. Dan kita harus lihat bahwa yang mengikuti para pemimpin negara ini adalah para pengusaha-pengusaha yang nanti akan membuat deal-deal di luar panggung ini untuk ekspor, impor, dan lain sebagainya. Dan disitulah terletaknya perdagangan, di mana akan terjadi perubahan. Jadi jangan kita melihat bahwa kegiatan KTT ini hanya bermanfaat pada hari-hari pelaksanaan. Oh bukan, bahwa itu dibuat sebagus-bagusnya. Dibuatlah bahwa ini panggung tempat untuk showroom menampilkan apa saja. Produk-produk kita apa yang menjadi unggul, termasuk ya buaya komodonya. Ya mereka pergi melihat komodo di sana, oh ini barang ini padahal. Oh ini tenunannya. Wah ini makanannya enak ini di mana-mana. Yang Bu Asti tadi sajikan, wah ini kuliner lokal nih luar biasa ini. Ya, tidak perlu kita bawa makanan dari luar negeri misalnya. Oh bahan dari mana? Jadi perubahan yang terjadi karena KTT ini adalah setelah KTT, pasca KTT. Disitulah apa yang telah diberikan sebagai rangsangan sekarang ini akan membuat sektor-sektor itu akan bertumbuh. Jadi itu yang saya lihat Pak Ari. Jadi sekali lagi bahwa momentum ini bukan hal yang sangat menentukan bahwa disinilah terjadi transaksi ekonomi. Bukan. Ini hanya panggung. Di luar panggung nanti yang akan membuat itu termotivasi, terangsang untuk bertumbuh dan berkembang. Semoga kita menjadi lebih cepat kemajuannya sama seperti di Bali, di Jawa, atau dimanapun juga lah. Kesenjangan antara ekonomi kecil, UMKM dengan pengusaha besar itu kesenjangannya tidak terlalu jauh nantinya dalam pertemuan ke depan. Saya rasa demikian saja, Pak Ari. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Termasuk tadi juga pesan untuk Pak Jokowi, nanti kalau Pak Jokowi berhenti jadi presiden, kembalilah ke kampung halamannya di Labuan Bajo. Karena Pak Jokowi akhir-akhir ini di Labuan Bajo terus. Saya pikir ya hanya sebagai guyon saja. Kemarin atau tadi mungkin saya mengatakan bahwa dia ini lahir di Solo tapi asal mulanya dari Manggarai. Ini itu hanya kata-kata umpan saja. Dengan maksud bahwa dia punya kedekatan dengan rakyatnya. Saya kira bukan hanya di Labuan Bajo, dimanapun di seluruh Indonesia itu ada. Ya tidak terlepas juga ada yang menghina dia. Kan ada orang yang menghina dia, memaki dia, caci maki dan segala macam. Tapi beliau senyum-senyum saja. Ya kan? Jadi tidak terlepas dari itu. Untuk menghibur beliau, nanti kalau sudah selesai presidennya, saya bekerja sama dengan Bu Asti tadi itu ya, buat kuliner gitu. Ya. Oke, baiklah. Kedua narasumber yang sangat luar biasa pada malam ini. Tadi saya di awal pikiran saya itu agak sempit berpikir bahwa KTT ASEAN ini hanya menguntungkan Labuan Bajo, tetapi ada harapan yang sudah disampaikan oleh Pak John. Nanti jangan lihat hari ininya, tapi lihat ke depan. Dan juga masih banyak yang bermain di belakang panggung yang bisa menguntungkan kita. Jangan terfokus pada pemimpin-pemimpin negara itu. Terus dari Bu Asti juga, Bu Asti, selamat berjuang. Mudah-mudahan tugas-tugas yang diberikan itu bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala, sampai dengan kegiatan tanggal 12 nanti dan seterusnya. Karena Bu Asti ini salah satu tokoh perempuan NTT yang terus menanjak di dunia per-MC-an. Begitu juga di dunia siaran. Bu Asti adalah penyiar RRI, Radio Republik Indonesia.
Terima kasih waktunya, Bu Asti, Pak John. Selamat malam. Siap. Ya, terima Terima kasih. kasih. Oke, selamat malam.